Hai gengs, back with me Dinda di channel YouTube aku. Kali ini aku ingin membawakan general reading, temanya adalah seseorang mengamati kamu diam-diam. Ini general reading bisa resonate-nya beberapa aja. Kalau kamu mau personal reading bisa kontaknya itu ada di description box video-video aku. Oke, itu aja, kita mulai. Energi kamu ke seseorang yang mengamati kamu diam-diam. Kenapa diam-diam? Karena kalau kamu ngomong nanti ketahuan. Aku yang tanya, aku yang jawab. Kalian tuh kalau denger readingan aku dari galau, sedih, jadi ketawa ya. Karena ada aja gitu loh random statementnya. Ya gitulah guys, hidup saya 99% bercanda. Gak deh. Oke, kita cek ya energi kamu ke seseorang yang mengamati kamu diam-diam. Energi kamu pelan-pelan tuh kayak mau menjauh ketika hubungannya sudah retak ya. Dan di sini kayak kamu berpaling ketika kamu galau, kamu merasa nggak enak hati, kamu tuh kayak berpaling, nunjukin mungkin kamu nggak peduli atau cuek. Di saat lagi deket-deketnya kamu fokusin dia, tapi kadang kamu mungkin pada saat itu bingung lagi mau fokus ke karir atau fokus ke dia, dan ada rasa sakit hati, kecewa yang nggak kamu tunjukkan, luka-luka itu, luka-luka gitu. Kepikiran dia terus nih, bucin ya. Sekarang energi dia ke kamu, dia suka cari perhatian, tebar pesona, sama dia juga sakit hati, terluka nih. Dia berusaha tegas, ketika sakit hati dia kayak mencoba kasih self defense ke kamu. Entah nih dia ngerasanya udah effort banyak di sini ya. Orangnya baperan juga nih. Energinya baperan banget ke hubungan ini. Seseorang mengamati kamu diam-diam adalah seseorang yang kayak nggak mau dengar lagi cerita apapun tentang kamu atau nggak mau dengar kabar kamu. Itu yang dia tunjukkan ya, tapi nggak tahu di belakang itu kan. Makanya ini dia mengamati diam-diam. Sebenarnya masih ada feeling, tapi dia kayak pura-pura cuek aja. Kayak, siapa kamu? Gitu ya. Beberapa kali dia ngerasa sakit hati ya, terluka juga. Dan sebenarnya ada rasa pengen fight untuk hubungan ini juga ya, dan hubungannya stuck di tempat menurut dia. Beberapa kali juga dia kayak menutup akses, entah dia ngeblok, unfriend, atau nggak bales chat kamu, bisa juga. Agak-agak stres dia ada momen introspeksi, tapi agak-agak stres ya, kayak kayak introspeksi, ngelamun gitu ya, agak-agak cuek ketika kamu berusaha mendekati dia, ngerasa dekat banget, ada ketertarikan di sini. Wow, ternyata ada sebuah hubungan cinta segitiga juga ya. Seseorang mengamati kamu diam-diam adalah seseorang yang mungkin akhir-akhir ini lagi bermasalah atau lagi dekat sama kamu. Ini hubungannya kayak mengikuti hawa nafsu aja, kayak baru kenal ya udah langsung dekat gitu tanpa persiapan apa-apa. Seseorang yang kayak kepikiran pengen komunikasi sama kamu, ini ya kayak ada chaser and runner. Ketika kamu mendekat, dia berusaha menepis, menolak mungkin ya. Tapi ketika kamu menjauh, dia malah sibuk cari-cari kamu, entah cari beneran atau kangen aja gitu. Ini kayak yin and yang kamu nih, banyak perbedaannya. Dia berusaha menjauh dari kamu, tapi kepikiran terus, semakin menjauh malah semakin terasa beban. Suka overthinking di sini ya guys ya, ketika dia emosi dia overthinking. Kamu sama dia sama-sama menjauh sih aku lihatnya, tapi ada juga fase momen tarik ulur. Ya, tarik ulur, capek gak sih tarik ulur? Ini kamu sama dia udah dipastikan sudah menjauh ya guys ya. Orangnya keras kepala, sulit diajak bicara, diajak komunikasi yang baik. Pekerja keras, orangnya galauan. Ini kayaknya ya perasaannya besar ke kamu nih.
Seseorang mengamati kamu diam-diam, seseorang yang takut buat menunjukkan dirinya ke kamu, takut buat melihat kamu bertemu, takut dia yang fokusin kamu, kepikiran terus, dia yang mencoba berpaling, nggak mau tahu tentang kamu, dia yang kayak pengen datang ke kamu, dia yang mempertimbangkan kamu, merasa banyak persamaan, dan kayak pengen tahu terus tentang kamu ya, dan dia merasa sudah melakukan sesuatu yang kelewatan. Wow, apa nih kelewatan? Ya, sesuatu yang berlebihan, kelewatan ke kamu, mungkin bikin kamu sakit hati, marah, atau kecewa ya. Seseorang mengamati kamu diam-diam. Adalah seseorang yang orangnya keras ya, susah diajak bicara banget, dan dia tuh orang yang gak tegaan, egois, mau menang sendiri juga. Orang ini merasa kehilangan kamu, mungkin ada perbedaan keyakinan, dia punya banyak mimpi, orangnya kayak powerful ya, suka-suka dia dalam hubungan ini, orangnya planner juga. Beberapa lagi ini ya, di fase berkembang, usia-usia berkembang. Dia pinter banget kalau ngasih nasihat, advice. Beberapa dalam bidang pemerintahan bekerjanya, dan orangnya pendiam atau memang gak banyak bicara aja tipenya. Beberapa ada jiwa pemimpin, leader. Dan nah kan powerful, posisinya tuh kayak punya otoritas, entah dalam pekerjaan, circle-nya, atau keluarga. Beberapa itu orangnya dikenal, terkenal, atau banyak yang kenal. nah, dia suka memanfaatkan powernya itu. Ada rasa kehilangan loh di sini dia. Orangnya tegas, tapi ketika dia tegas, dia malah sering terbayang-bayang sama kamu. Dan orangnya agak spiritual, supranatural, agak tertutup ya, susah buat kamu ngebaca dia tuh gimana. Nah kan terkenal, dia tuh punya banyak pengikut, follower, atau orang-orang terdekat dia yang percaya sama dia. Beberapa ada pemimpin, bos, atau pimpinan. Nah tadi kan aku bilang leader, demi apapun. Tuh di sini baru aku lihat tuh leader. Jadi dia powerful, orangnya penuh aturan atau suka mengatur. Kebiasaan mengatur, jadi di hubungan juga gitu, suka-suka dia. Gak boleh begitu ya. Orangnya penuh ilusi, delusi, halu-halu ya, misterius sih dia tuh. Dan dia ini orangnya jelesan ya guys, gampang cemburu, suka kepo pas banget ya sama temanya mengamati diam-diam. Beberapa tuh kayak kayak posesif. Yang tadi aku bilang cemburu ya, kalau kamu ngerasa dia nggak cemburuan, mungkin ada beberapa hal yang sikapnya aneh. Nah itu tuh sebenarnya bentuk atau wujud cemburunya. Misalnya dia diemin kamu gitu ya, kamu nggak tahu ini kamu salah apa gitu, padahal dia tuh marah atau cemburu. Misalnya ada seseorang yang deketin kamu, tapi dia nggak bilang, tapi sebenarnya itu cemburu dan kalian nggak tahu gitu ya. Seseorang mengamati kamu diam-diam, seseorang yang lagi berusaha merilis energi negatif saat ini. Tuh kan, dia tuh powerful. Kayak ngerasa punya pride, makanya egois. Ini beberapa kartunya, decknya berbeda tapi saling terkait loh. Nah, ini kan ada nih mimpi-mimpi. Apakah dia sering mimpin kamu ya? Sebenarnya kamu sama dia hubungannya sih aman-aman aja ya, tapi nggak tahu ya masalahnya apa. Dan dia tipe yang punya banyak mimpi, beberapa tuh achieve goals ya, dan dia tuh suka nyakitin kamu tapi dia nggak ngerasa kalau udah nyakitin gitu. Kan orang egois ya namanya juga ya, orang ego gitu, jadi suka-suka dia aja. Ketika salah satunya emosional, kalian langsung jaga jarak. Hubungan negatif sih, FVB, third party atau apa nih.
Nah, ini kan dia suka mengamati kamu juga dari jauh, kayak mencari sebuah validasi. Mungkin hubungannya selesai ya. Ketika selesai, salah satunya kayak punya rasa dendam. Kesel banget gitu. Nah, kan decknya berbeda, tapi ada lagi. Aku nah mulu ya, maaf ya. Perbendaharaan katanya sedikit sekali. Nah mulu di otak aku ya. Nah, nah lagi deh tuh. Gimana sih? Aku di sini ketawa sendirian. Di sini ada kartu The Lovers yang menandakan di gambarnya itu kayak energi third party, cinta segitiga yang aku bilang tadi. Dan salah satunya kayak langsung melepaskan hubungan ini ketika tahu bahwa ini hubungan third party ya. Dia tuh energinya narik kamu terus sih, sekalipun berjauhan. Makanya kamu mungkin kalau kamu tahu orangnya kayak kamu suka inget-inget siapa sih dia ini gitu ya, keingetan terus gitu maksudnya. Dan orangnya penyabar. Memang dia agak-agak ini ya, kasih batasan, ada boundaries di sini. Dia punya banyak aktivitas, hobi atau kesukaan yang dia sukai. Hubungannya nih hambatannya besar loh. Apa tuh hambatan-hambatan yang besar biasanya anak-anak? Apa hubungan apa anak-anak? Anak-anak. Ini apa? Bu Guru Raisa lagi muncul. Seseorang mengamati kamu diam-diam. Adalah seseorang yang introvert, pendiam. Dia lebih suka ketenangan, gak suka ada konflik, ribut-ribut dia gak suka. Dia tuh ada ketertarikan fisik sama kamu nih sebenarnya. Dan hidupnya sebenarnya cukup bahagia, penuh blessing ya. Jadi kayak tanpa lawan jenis seseorang and lover, dia gak masalah sebenarnya. Merasa terkoneksi sama kamu nih. Dan orangnya suka meditasi, kalau dia suka bisa meditasi. Ini seseorang yang menjauh duluan deh kayaknya, pelan-pelan menjauh dari kamu. Orangnya suka traveling atau suka bekerja, travel business trip, I mean lah ya, atau travel for work. Dan dia suka pakai perfume atau wangi-wangian atau aromaterapi diffuser. Ini kayak jualan ya, parfum aromaterapi. Ini ada soalnya aromaterapi. Nah, di sini dia mencoba melupakan atau membuang barang-barang yang diberikan dari kamu mungkin. Beberapa energinya fire sign, Sagittarius, Aries, and Leo, apalagi tuh. Dia selalu berusaha untuk memancarkan energi positif atau selalu berusaha cleansing energi negatif, release energi negatif. Makanya ini kayak seseorang yang suka meditasi, olahraga, juga bisa grounding. Ya, makanya ini kayak energi seseorang yang spiritual. Dari awal aku bilang, ya kan? Dia penyayang binatang, animal lovers. Ya, dia punya binatang atau pet atau hewan peliharaan, bisa juga ya. Kita cari tahu kenapa seseorang ini mengamati kamu diam-diam. Kenapa nggak bilang-bilang? Kalau bilang-bilang, itu namanya apa? Kalau bilang-bilang, kalau bilang-bilang itu namanya apa ya? Nggak tahu. Kenapa jadi sesantai itu? Ini BTW maghrib ya, harus sholat ya. Kenapa saya sesantai itu bercanda-bercanda di sini bersama kalian? Oke, kita cepat-cepat ya. Kenapa dia mengamati diam-diam? Ya, karena dia takut nih ada yang sakit hati kalau dia menunjukkan perasaannya, kalau dia menunjukkan dia itu tertarik. Make sense kalau hubungan cinta segitiga, takut ada yang sakit hati kalau dia menunjukkan perasaannya. Entah siapa ya yang punya seseorang di sini. Beberapa sih punya option lain, jadi dia mungkin lagi memilih ya, jadi dia mencari validasi dan ingin memilih ya.
Karena sudah menjauh tapi dia masih ingin tahu kabar kamu dan belum mau melepaskan kamu gitu aja. Gak pengen melepaskan, masih kayak pengen tetap memiliki. Entah statusnya apa ya. Dia tuh kayak masih mau deket, kayak masih mau lanjut, tapi berat di sini. Ini kayak seseorang yang udah menyerah, sakit hati sama hubungannya, tapi masih pengen tetap keep update tentang kehidupan kamu. Mungkin gak ada yang bisa ditanya, jadi mau gak mau dia mengamati sendiri gitu ya. Dan ada seseorang yang kayak berusaha untuk kayak pengen tetap maju, berusaha ke kamu, tapi dia kepoin kamu dulu gitu sebelum dia maju. Ada yang lagi kesulitan finansial, mungkin dia pengen minta bantuan kamu. Dan ada yang marah nih, kayak mungkin kamu marah sama dia, tapi dia tuh ngerasa nggak happy ketika kamu marah. Dia pengennya kamu baik-baik aja sama dia ya. Dan ya memang orangnya kepo aja sih, pengen tahu tentang kamu. Ini keponya dari sosial media kebanyakan. Dan kebanyakan mereka tuh kepo aja, tapi nggak mau berusaha gitu. Ada-ada saja ya. Kenapa mengamati diam-diam? Karena sebenarnya dia nunjukin ke kamu tuh kayak dia nggak mau, dia nggak peduli. Tapi entah gimana perasaan dia mendorong dia pengen tahu tentang kamu. Jadi dia ya mengamati aja bisanya. Beberapa mereka yang menutup akses, unfollow, menjauh duluan atau ghosting kamu duluan. Jadi kalau ketahuan dia stalking kamu gitu, dia bakalan malu. Makanya di sini energinya diam-diam ya. Kita cari tahu energi seseorang yang mengamati kamu diam-diam. Berarti mengamatinya itu pakai second account atau fake account ya. Aku tuh nggak punya ya second account, fake account, entah kenapa gitu nggak punya. Karena udah terlalu ribet sama akun-akun aku, akun taroci gitu ya, akun tarot aku sudah terlalu banyak akun, jadi repot ya guys ya. Nah, energi seseorang yang mengamati kamu diam-diam itu energinya kayak nggak mau melepaskan kamu. Masih ada keinginan memiliki, belongs to gitu, ya. Energinya pengen tetap dekat, ada feeling, tertarik, kayak nyaman gitu kalau dekat sama kamu. Ih, nyaman. Energinya, ya itu energinya tuh, energi seseorang yang kepo tuh kelihatan, diam-diam, pelan-pelan. Nggak ngerti lagi kenapa relate banget sama temanya. Keluar kartunya mirip, energinya kayak pengen komunikasi sih, tapi kayak masih pengen tetap bebas, nggak mau ada status, ikatan atau kekang ya, dia teratur itu dia nggak mau. Oh my god, ini kayak energi ini ngomong-ngomong apa sih? Ini kayak gambar seseorang yang mengamati. Aku malas angkat kartunya. Ada 3 kartu tuh sumpah yang gambarnya kayak orang lagi kepo dari jauh aja, kayak mengamati, memantau. Ada yang masih membicarakan kamu sih ke orang terdekatnya, membahas tentang kamu, gosipin kamu, membicarakan kamu, yang aku bilang tadi, mungkin mau tahu kabarnya kamu. Ada yang perasaannya masih berbunga-bunga. Ada yang galau kalau masalahnya belum selesai, atau masalahnya gantung, atau hubungannya yang gantung. Bagaimana perasaan seseorang yang mengamati kamu diam-diam? Perasaannya diam-diam juga. Perasaan, cek perasaanmu, elah. Emosi banget nih si Raisa, nggak seneng banget kayaknya guys. Perasaannya tuh kayak mau datang, kayak mau hadir. Tapi apa ya? Tapi overthinking sih sebenarnya. Datang hadir pun nggak tahu sih kayak mau ngomongin apa, obrolin apa. Perasaannya kayak seseorang yang lagi sedih, butuh perhatian, butuh dimanja. Perasaannya nggak yakin sama hubungan ini, nggak yakin juga kalau bakalan direspon atau ditanggepin sama kamu. Perasaannya mau melangkah sebenarnya, tapi kayak berat gitu.
dan galau. Beberapa masih fokusin kamu sih. Ada yang perasaannya dalam banget nih, baper. Tadi aku bilang ya, perasaannya besar ke kamu. Banyak yang overthinking, padahal rasanya tuh udah cocok sama kamu ya. Dia ngerasa banyak masalahnya, banyak hambatannya sama kamu. Bukan cuma besar, kalau besar kan misal hambatannya satu nih, misal perbedaan agama itu satu gitu. Kalau ini hambatannya tuh banyak, misal perbedaan agama, LDR juga, orang tua nggak setuju, jaraknya juga. Nah itu kan banyak berarti hambatannya. Dan terlihat seperti kayak masalahnya makin lama tuh makin melebar kemana-mana gitu. Tadinya masalahnya kecil, tapi makin lama makin besar kemana-mana, berkembang gitu ya. Bukannya duit yang berkembang, malah masalah ya. Perasaannya kayak ada seseorang yang menunggu sih, tapi kayak takut atau insecure. Ini lebih ke insecure sih. Entah ya apa yang bikin dia takut, insecure itu. Dan kayak masih ngerasa kamu tuh seseorang yang penting, tipenya dia, special, the one, gitu lah. Perasaannya kayak mau move on sih, karena ada seseorang yang kayak ngerasa sakit hati, nggak tenang, perasaannya tuh ngeganjal gitu lah. Tapi dia berusaha tetap positif memandang hubungan ini. Galau tuh, kayak pengen action tapi galau. Ada yang merasa kehilangan sih. Yang menunggu ini overthinking ya, aku lihat. Pikirannya ke situ-situ aja. Dan di sini aku lihat ada yang sakit hati. Kalau hubungannya baru terus kandas, dia sakit hati dan emosi. Karena dia lagi baper-bapernya, terus ada sesuatu, terus emosi, sakit hati. Dan banyak ngelamun, termenung. Ngelamunin kamu kali. Ya Allah, masa ngelamunin aku? Baper nih, dia masih suka fokusin kamu. Yang kehilangan ini nih baper banget kayaknya. Kasian nih, kasian. Jadi kasian. Udah kayaknya itu aja ya guys. Nanti kita lanjut lagi tema berikutnya. Aku kayaknya mau sholat soalnya, iya. Seseorang ngamati kamu diam-diam. Aku tuh suka apa ya? Kepengen sesuatu, tapi nggak tahu alasannya apa. Nah tiba-tiba nanti ada alasannya, kayak emang udah harus jalannya seperti itu, ngerti gak? Misalnya aku pengen udahan gitu ya, terus tiba-tiba setelah mau udahan aku berpikir, oh iya aku kan mau sholat gitu. Jadi kayak emang didorong, entah siapa yang mendorong ya, mungkin spirit guides aku, hodam aku suruh udahan ya guys ya. Maghrib gitu, tarot mulu nggak usah dengerin netizen. Ada Sagittarius, Libra, Aries, Leo, Taurus, Scorpio, Gemini, Pisces. Kayak takut atau horor itu biasanya mungkin spirit guides aku nyuruh tidur. Tapi aku masih mau kerja, jadi dibikin energinya takut, diganggu-ganggu ya, digoda-goda sama spirit guide sendiri. Atau kadang sesuatu misalnya mati lampu atau apa gitu ya, ada aja gitu. Itu sebenarnya intinya suruh udahan ya. Cuma kadang kita manusia suka nggak tahu ya arti kode-kode sign itu apa. Oke, sudah. Ini ada huruf K, V, A, Z, L, B, J, W, U, N, O ya. Itulah kenapa dibilang anak spiritual itu peka. Nah itu peka-pekanya ya. Oke, itu aja deh gengs, kita ibadah dulu ya. Thank you guys for watching. Don't forget to stay positive with your finance. So bye.